Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlak. Hadirin hadirat jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar yang semoga kita bersama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Sabtu, yang semestinya mengisi di muka kita adalah Bapak Haji Mas Odi, dan kebetulan beliau berhalangan hadir karena sesuatu hal, dan ulun kan mengerti apa penyebabnya, dan ulun ditundung untuk mengisi ujar Pak Budi bagi sawit aja kan. Kita bersyukur bisa kita datang ke sini walau kita malam hari ini tidak mendengar suara Pak Mas Udi. Kita coba bersama-sama tetap kita laksanakan untuk ngaji bersama. Karena ngaji bersama ini kata Rasulullah SAW adalah merupakan wasilah kita untuk Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Yang maksud dari hadis ini, apabila kita berangkat untuk ngaji, untuk menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan kita, Allah akan memudahkan kita. Sahalallahu lahu tariqan, Allah memudahkan kita untuk menuju jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah lagi berkata di sabda beliau yang lain, kata Rasulullah, kun, jadilah. Ini fi'il amar, kata kerja perintah. Kun, jadilah. Aliman, orang yang alim, atau guru, atau mu'alim, orang yang selalu mengajar, orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Au muta'aliman, amun karena awak jadi guru, jadi murid. Muta'aliman, jadi murid. Nah, pada malam hari ini ulun berpikirnya bukan sebagai aliman, tetapi sebagai muta'aliman, sebagai orang yang mau belajar. Amun kada kawa jadi murid, au mustami'an, artinya kalau murid itu bawa pulpen, bawa kertas nyatat, ini murid. Ujar Rasulullah, amun kada kawa
mustami'an, jadi pendengar setia. Nah kita ini banyak mau jadi pendengar setia lah. Ulun termasuk ulun jadi pendengar setia biasanya. Ya kadang-kadang sambil buka, kalau bawa HP sambil buka HP untuk melihat ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz. Al-muhibban kata Rasulullah. Kalau kada kawa juga jadi pendengar. Jadi guru kada kawa, jadi murid kada kawa, jadi pendengar setia kada kawa. Nah, yang keempat al-muhibban. Jadilah orang yang mencintai orang alim, mencintai murid, mencintai orang yang suka datang ke pengajian, suka datang ke majelis. Mencintai. Lamun kada kawa juga mencintai ini, jadi orang mencintai kada kawa juga. Fala takun khamisan kata Rasulullah. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa yang kelima? Orang yang suka membenci. Benci lawan guru, benci lawan orang yang katuju ngaji, benci lawan orang yang mencintai orang yang katuju mengaji dan mencintai guru. Bencinya, maka kata Rasulullah patahlah, maka dia akan binasa. Nah, mari kita bersalawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ulun mengajak lawan pian sabarataan pada malam hari ini kita mentadaburi ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61. Surat 61 ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perdagangan, satu perniagaan yang tak pernah merugi dan bisa menghapus dari azab Allah. Ini satu pertanyaan dari Allah lawan kita seberataan. Hakun kata Rasulullah ditunjukkan. Kira-kira jawaban kita apa Pak? Pasti mau ditunjukkan. Di sini nang dipanggil itu khususan orangnya. Nang dipanggil khususan, bukan umum. Kan kalau Al-Quran itu yang umum biasanya ya ayuhan nas, itu panggilan yang umum. Hai manusia. Di sini yang dipanggil Allah khususan orangnya, ya ayyuhalladzina amanu, tetapi khusus dalam bentuk jamaah. Dalam bentuk jamaah yang dipanggil Allah. Hai orang-orang yang beriman. Asal katanya kan di sini amanu. Ini fi'il madhi yang dhamirnya hum. Hai orang-orang yang beriman. Jadi khusus ini yang dipanggil. Tetapi khusus orangnya dalam bentuk jamaah, bukan orangnya perorangan dipanggil, tidak, tapi dalam bentuk jamaah. Apa pengertian daripada iman itu Bapak sekalian? Iman itu adalah makrifah, pengetahuan dan pengenalan. Itu namanya iman. Tetapi bukan hanya sekedar pengetahuan dan pengenalan.
tapi harus diyakinkan di dalam hati. Yakin. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah ini dipisah oleh Allah. Setelah iman ada yukinu, yakin. Tetapi para ulama menjelaskan yang namanya iman itu adalah ma'rifah, pengenalan, pengetahuan. Diyakinkan di dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan ada sikap tindak, bukti dari pengetahuan dan keyakinannya itu harus ada bukti. Buktinya dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya sekedar percaya. Bukan hanya sekedar percaya. Kan biasanya kalau ditanya namanya iman itu adalah percaya. Bukan hanya sekedar itu. Jadi adalah pengetahuan. Pengetahuan itu berarti kepercayaan. Diyakinkan di dalam hati, kemudian dilaksanakan dengan anggota perbuatan. Nah, itu namanya iman. Nah, ini dipanggil kepada orang-orang yang telah beriman. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Jadi yang dipanggil ini orang-orang yang telah beriman, bukan orang yang sedang beriman. Artinya sudah pinter-pinter dia, orang sudah pengetahuannya sudah banyak. Ini orang-orang yang dipanggil. Lalu apa panggilannya? Apakah mau aku tunjukkan suatu perniagaan, perdagangan yang tak pernah merugi? Jawaban kita orang yang beriman pasti mau, gitu ya. Malah di sini Allah yakinkan perdagangan yang tidak pernah merugi itu bisa menghapuskan dari azab Allah. Ya. Tunjikum min adzabin alim. Nah, kalau mau ada beberapa persyaratan, ada beberapa indikator yang harus kita penuhi. Apa saja yang kita penuhi? Allah ulangi lagi di sini yang pertama. Tu'minuna billahi wa rasulih. Ini persyaratan pertama. Padahal yang dipanggil tadi sudah orang yang beriman. Tetapi di sini tetap Allah kuatkan dengan tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para mufassir menjelaskan di sini adalah orang yang sudah memproklamirkan syahadatainnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tu'minuna billahi wa rasulih. Kalau orang yang menyatakan beriman tetapi dia belum mengucapkan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti orang itu belum dikatakan tu'minuna billahi wa rasul. Orang yang bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah, dia menancapkan di dadanya, di hatinya suatu keyakinan bahwa dia hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap apa yang ia lakukan hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun dia kerjakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kutujukan kepada Allah semesta alam. Itulah orang yang bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah,
Berarti dia siap menjadikan Allah sebagai orang yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang ditaati. Kalau ada perintah yang lain yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, haram dirinya untuk menyatakan untuk mau mengikutinya. Kita tidak beberapa waktu lagi akan melakukan pilkada. Kalau ada orang nyuguh, itu sesuai nggak perintah Allah? Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti haram hukumnya. Kalau tidak sesuai, ini silahkan Anda yang menyimpulkan, pihak-pihak saudara menyimpulkan. Sesuaikah apa tidak? Kalau tidak sesuai berarti haram hukumnya. Hadirin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah yang kedua. Berarti dia siap menjadikan Rasulullah SAW orang yang diteladani. Orang yang diteladani. Kalau belum siap dia menyatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang diteladani, berarti dia belum yakin dengan syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dipanggil Allah. Persyaratan pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian persyaratan yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Persyaratan yang kedua, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Ini persyaratan yang kedua. Siap berjihad di jalan Allah. Apa arti berjihad itu, Bapak sekalian? Asal katanya jahada, yujahidu, artinya bersungguh-sungguh, melakukan dengan penuh kesungguhan, bekerja dengan penuh kesungguhan. Bekerja dengan penuh kesungguhan, bekerjanya dengan apa yang pertama, Pak? Bi'amwalikum, dengan harta-harta kamu. Asal katanya malun. Asal katanya malun, jamaknya ini istilahnya jamak taksir. Amwal artinya harta-harta. Kalau harta sudah harta-harta tuh banyak ya, Pak. Kalau sedikit lagi. Kalau harta kan satu aja, tapi kalau sudah harta-harta banyak. Nah, dengan harta-harta kamu. Tapi itu yang kedua, berjihadnya dengan harta-harta kamu. Tapi yang pertama apa, Pak? Yang pertama bi'amwalikum, ya, yang pertama dengan harta ya. Yang kedua wa anfusikum, dengan diri. Kalau dengan harta saja tidak berani, apalagi menyerahkan darah dalam berjuang. Betul nggak, Pak? Kalau dengan harta saja tidak berani, apalagi dengan darah. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza hari ini. Dan samping dengan darah, dengan harta, mereka dengan darah. Kalau diri ya kada kawan ditukari, kalau harta masih bisa dicari. Itu loh. Kalau harta masih bisa dicari, tapi kalau napas ditutup, ada habis, mati. Nah, ini perjuangan, kita berjuang
dengan harta dan jiwa. Nah, dengan harta Allah menggambarkan ada kira-kira bank di dunia ini nang sanggup membayar 1 berbanding 700 kali, dan malah Allah menjadikan lebih daripada itu. Ada nggak bank yang berani menjadikan 700%, Pak? Nabung 1.000 nanti dibayar 700.000, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, Bang, mana nggak ada. Allah nggak menjanjikan demikian. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah menjanjikan orang yang berinfak di jalan Allah kamatsali habbatin, bagaikan orang menanam 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Nanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai berisi 100 biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai berisikan 100 biji. 1 kali 7, 7. 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa melipat gandakan lagi dengan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Nah, justru itu Bapak sekalian, mari kalau kadakawa kita sedikit berinfak banyak, ya Pak. Kembali ke Pak, kada banyak sedikit gitu ya. Kalau kada banyak sedikit, cuman kita berupaya. Nang jadi persoalan tuh hari ini, Pak. Ulun termasuk orang yang diuji. Ulun seorang termasuk orang yang diuji. Kalau kita berduit 1.000 mengeluarkan 25 rupiah, kada berat kok. Berat ya? Orang dapat duit 100.000 mengeluarkan berapa? 2.500. Kalau dapat 100 mengeluarkan 100.000 mengeluarkan 2.500, berat nggak, Pak? Nggak berat. Tapi bayangkan kalau Haji Isam 100 juta umpamanya 1 kali biasa. Ya kalau Haji Isam kan miliar-miliar triliun kan. Nah kita biasa saja lah gitu Tuh Samsudin ya, Haji Isam Samsudin aja. Beliau ini kan punya sawit nih, punya kebun sawit. Nah sekali panen berapa hektar Pak Saiful, Pak? 20. Ini beliau ini tenang-tenang kayak itu, jadi dia tenang-tenang kayak itu. Bisa kebun sawit di Sungai Liam. Nah, kalau sawitnya ada 10 hektar saja, panen per hektar 2 ton, berarti 20 ton ya. 20 ton kali harga hari ini 2.440. 2.440 karena di pabrik harganya kali berapa ton tadi, Pak? 20 ton kali harga digenapakan supaya nyaman 2.500. 2.500 umpamanya kita genapkan kali 20 ton berapa harganya? 50 juta. Kalau sudah 50 juta, iman-iman mengeluarkan ya Pak. Ujian. Kalau hanya 100.000 bayar 250 rupiah biasa. Tapi kalau sudah 20 juta keluarkan 2,5% berapa Pak duitnya? 500.000 ya? 500.000 kalau 20 juta. Kalau 200.000 5 juta. Kalau sudah 5 juta, wah iman-iman tuh Pak keluarkan. Diganggu ini. Kalau ini istilah Ustaz Abdul Samad gitu lah. Kalau jin aja nama misiki kada apa-apa aja Abdul Samad. Bisa aja, jalan aja. Maksudnya kalau jin aja nama misiki. Tapi kalau sudah kawan sekantor nama misiki, ini luar biasa. Iman-iman jadi kawan sekantor dia mengeluarkan 5 juta. Nah, ujian.
Rupanya sponsor lah ya, sponsor lah ya. Nah, Bapak sekalian. Nah, jadi ini kalau kita berjihad di jalan Allah dengan harta itu kalau sedikit biasa, tapi kalau sudah banyak itu ujian. Itu baru harta, belum lagi menyerahkan darah. Wa amhu sikum. Ini maksudnya darah ini Pak, kalau perang. Tapi kalau kita yang biasa dengan jiwanya kayak apa? Kita datang ke sini saja, berapa orang yang datang ini kalau kita hitung-hitung, nah berapa orang nih? Berapa jumlah kita di tanah laut orangnya? Kalau seberapanya kan datang ini? Nah, artinya Bapak sekalian, kalau kita berangkat untuk melakukan kebaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah nilainya adalah di jihad. Itu kita berperang lawan diri kita, perang lawan hawa nafsu kita, ya Allah. Baca aja di rumah, kau juga berapa rabah, kau juga nonton TV, kau juga nonton YouTube, kita lah macam-macam lah. Kalau sudah kita berangkat untuk melaksanakan salah satu kebaikan lagi, kita melakukan ngaji. Digoda ini kita. Yang goda siapa? Diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah niat kita ikhlas, betul ikhlas, mukhlishina lahuddin, sesuai dengan apa namanya? Wiridan kita. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. Nah, di sini kan Allah menggambarkan orang yang ikhlas itu nanti berhadapan dengan walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membenci kamu. Nah, artinya mungkin saja di diri kita ini ada nafsu-nafsu kita yang kurang bagus, titik-titik yang tidak bagus, maka itu adalah namanya kekafiran. Kafir itu apa artinya Bapak sekalian? Artinya penutup, ya kufur. Ya. Mungkin hati kita ada sedikit tertutup, nah sedikit kita kafir. Jadi kekafiran itu nilainya sedikit, satu titik sampai yang besar, ya. Dan kita berharap menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas untuk menghancurkan segala kekafiran. Hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, jadi persyaratan yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kalau yang sudah demikian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika sampean-sampean tahu. Jika sampean-sampean tahu. In kuntum ta'lamun. Nah, ini persyaratannya ada dua tadi ya. Persyaratannya ada dua. Yang pertama apa persyaratannya Pak tadi Pak? Kalau mau kita ini mendapatkan perdagangan yang tak pernah merugi, yang bisa menghapuskan dari azab Allah, persyaratan yang pertama apa tadi Pak? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Allah menjanjikan di ayat selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni untukmu dosa-dosa kamu. Ini janji Allah yang pertama. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Janji Allah yang kedua, dan Allah memasukkan kalian ke dalam sorga-sorga. Nah ini sorganya bentuknya jamak. Jannatun, jannatani, jannat. Artinya sorganya banyak. Artinya surga mana yang hendak dimasuki, silakan Allah berikan sorga-sorga. Ya, surga yang mana yang dipilih? Yang surganya itu ya tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan ada lagi tempat yang Allah, tempat yang lebih bagus, thayyibah. Yang tempat yang lebih bagus, thayyibah, tempat yang lebih bagus. Fi jannati adn, yaitu sorga Adnan. Sorga Adnan. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itulah fauz yang besar. Ya, ganjaran yang besar. Anugerah Allah yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemudian janji Allah yang selanjutnya, tuhibbunaha. Ada lagi janji yang lain yang diberikan Allah yang sangat kita sukai. Apa? Yang sangat kita sukai. Nasrun minallahi wa fathun qarib, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, ini kita semua ini kan pejuang nih. Kita semua pejuang. Ya, kita semua pejuang. Kita semua adalah pejuang. Allah menjadikan kepada kita sebagai pejuang, sebagai mujahid. Allah janjikan kepada kita, kalau sudah persyaratan tadi kita penuhi, Allah akan janjikan nanti kita akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi jangan takutan panitia membangun gedung dakwah, insya Allah akan mengalir saja. Ya, jangan takutan, itu tentu pasti menang. Ya, jangan takut. Wa basyiril mu'minin, kabarkanlah ini kepada orang-orang yang beriman. Tetapi syaratnya apa? Harus dikabarkan. Harus dikabarkan kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai disembunyikan. Ya. Inilah mungkin yang ulun sampaikan sebagai pengganti malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Dan Allah mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam surga-surganya. Dan Allah janjikan kepada kita juga, mudah-mudahan kita akan dimasukkannya ke dalam surga Adnan. Dan dalam perjuangan ini Allah janjikan kepada kita akan diberikan pertolongan dan kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.